Scene diawali di sebuah wilayah perbatasan Turki. Terlihat saat itu beberapa tentara PBB yang menjaga perbatasan tengah disibukkan dengan urusan mereka. Mulai dari pengembala domba yang tidak punya paspor, orang yang ingin pergi berlibur, dan ketika itu ada satu mobil lagi yang datang. Dan inilah awal mula masalahnya. Ketika didatangi oleh sang kapten yang bernama Eddie Halstead. Ternyata di dalam mobil itu merupakan pengacara utusan dari keluarganya. Tentu Eddie langsung mengenal siapa pengacara tersebut yang dipanggil Ahmed. Saat itu Eddie mengerti jika Ahmed sudah menemuinya. Artinya masalah serius terjadi di keluarganya. Tentu Eddie pun langsung diajak pulang ke rumah oleh Ahmed. Sambil mengatakan jika kondisi ayahnya semakin memburuk. Sang kapten itu pun langsung memberikan pistol dan tanggung jawabnya kepada satu anak buahnya. Singkat cerita, ternyata Eddie adalah anak dari keluarga bangsawan Inggris yang memiliki sampingan sebagai tentara PBB. Kedatangan Eddie pun langsung disambut oleh keluarganya. Bisa diketahui di sini jika Eddie adalah anak tengah alias dia punya sang kakak yang bernama Freddy dan adiknya yang bernama Charles. Lalu ada juga sang ibu yang bernama Sabrina. Ketika itu Eddie pun diberitahu jika waktu sang ayah hidup sudah tak lama lagi, antara malam ini atau pagi hari. Namun keluarga bangsawan itu terlihat sangat tenang dan telah ikhlas jika harus ditinggalkan oleh sang ayah. Pertemuan Eddie dan ayahnya sangat menyentuh untuk terakhir kalinya. Sang ayah juga sempat memberikan wejangan pada Eddie. Dia mengatakan jika Eddie harus menjaga tanah keluarganya dan harus mempertahankan tanah tersebut. Lalu dia juga harus menjaga sang kakak yang merupakan Edik alias pecandu narkoboy. Eddie lantas mendengarkannya dengan penuh perhatian. Singkat cerita, ketika sang ayah telah dikabarkan meninggal, semua orang berkabung untuknya. Namun saat upacara pemakaman terlihat ada seorang wanita misterius yang ikut hadir dalam upacara mereka. Dan nantinya dia adalah sumber utama masalah keluarga Eddie. Lanjut, setelah upacara pemakaman selesai, sebagai keluarga bangsawan yang tentu kaya raya, Ahmed pun mengumpulkan semua anggota keluarga untuk membacakan tentang hak waris. Dimulai dari siapa yang akan melanjutkan tahta kerajaan, bisnis, juga warisan-warisan lainnya yang tak kalah penting. Di situ beberapa aset yang dimiliki sang ayah pun dibagi-bagi untuk istri dan anak-anaknya. Namun ketika warisan tahta dan sisa kekayaannya dibacakan, hal ini cukup mengejutkan bagi semua karena bukan Freddy alias anak pertama yang mendapatkan warisan tersebut, melainkan Eddie. Freddy yang mendengarkannya tentu murka marah besar. Dia tak terima jika tahta kerajaan dan harta terbesarnya telah diambil begitu saja oleh sang adik. Di situ Ahmed pun tak bisa berkata-kata karena memang jelas surat wasiat itu telah dituliskan oleh sang ayah dalam keadaan sadar dan tidak dipaksa oleh siapapun. Setelah beberapa waktu berlalu dan keadaan sudah mulai reda, Eddie mendatangi Freddy yang sedang berada di dalam gudang anggur. Tentu Freddy masih kesal pada Eddie tentang pindahnya tahta kebangsawanan kepada Eddie, bukan kepada dirinya. Karena bukan masalah tahtanya, tapi ternyata Freddy mempermasalahkan perihal harta warisnya. Karena diketahui Freddy memiliki hutang yang cukup besar senilai 4 juta pound sterling kepada seseorang bernama Tommy Dixon. Ceritanya berawal ketika Freddy memulai investasi properti pada seorang pebisnis bernama Sticky Pete. Dia bisa mengalihkan 1 juta pound sterling menjadi 1,5 juta. Dari situ Freddy ketagihan. Namun ketika mencapai 4 juta, tiba-tiba badai melanda Freddy. Kegagalan investasinya itu senilai 4 juta pound sterling. Dan sialnya 4 juta itu hasil dari meminjam kepada Tommy yang membuatnya harus masuk ke dalam ruangan pendingin daging. Tak hanya itu, ternyata uang 4 juta itu bukan dari Tommy yang meminjamkannya, melainkan kakak dari Tommy, yakni seorang bandit kriminal mafia besar yang sangat kejam. Sebut saja mereka keluarga Scholes, yang dimana ketika itu Freddy tak bisa membayarnya tepat waktu dan terkena bunga 2 kali lipat dari pinjaman. Yang artinya kini hutang Freddy menjadi 8 juta pound sterling ditambah harus terbayar akhir minggu ini.
Emang boleh sebesar itu? Namun karena Edi sekarang memiliki tanggung jawab atas kakaknya, maka Edi pun berjanji akan mencarikannya untuk sang kakak. Kemudian dia langsung mengecek berangkas sang ayah. Di dalam berangkas tersebut ternyata telah berisikan uang yang sangat banyak. Namun itu masih belum cukup banyak untuk membayar hutang Freddy. Dalam berangkas hanya ada 2 juta, sisa 6 juta lagi. Dan Edi kembali menelpon Ahmed, pengacara sang ayah. Barangkali dia tahu harus melakukan apa untuk mendapatkan 6 juta di akhir pekan. Lalu Ahmed pun mengatakan jika Edi memang mewarisi seluruh tahta dan harta kekayaan sang ayah. Tapi bukan berarti Edi memiliki uang cash senilai itu. Ahmed pun di situ mengatakan jika ada seseorang yang ingin membeli sebuah lukisan yang telah berada di rumah tersebut sejak tahun 1550 dan harganya bisa mencapai 4 juta pound sterling. Namun itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Lantas, scene pun berganti ketika Edi sedang berjalan-jalan di tamannya. Tiba-tiba, seorang wanita misterius mendatanginya. Wanita itu bernama Susie Glass. Dia menyebutkan jika sang ayah memiliki bisnis bersama Susie yang telah berjalan cukup lama. Singkat cerita, Susie pun langsung membawanya ke peternakan sapi milik sang ayah dulu. Namun bukan peternakan sapi yang dimaksud Susie, melainkan sebuah ladang ganja berukuran besar yang berada di bawah tanah peternakan. Dan setiap tahunnya mereka menghasilkan 5 juta pound sterling. Tentu ini cukup membuat kaget Edi. Susie juga menjelaskan jika penghasilan dari ladang tersebut dibagi pada sang ayah, yakni Raja Duke ke-12, sebagai imbalan karena mengizinkan lahannya untuk dipakai. Namun Edi saat itu mengatakan jika dirinya tak mau terlibat dengan bisnis kotor seperti ini, karena sangat berbahaya bagi keluarganya. Sehingga Edi meminta agar ladang tersebut bisa pindah dari tempatnya. Tentu Susie pun tak mau itu terjadi dan menempatkannya di posisi sulit. Setelah itu Edi pun kembali ke rumah dengan berjalan. Di perjalanan dia bertemu dengan penjaga tanahnya yang sudah berpuluh-puluh tahun setia pada sang ayah. Dia bernama Geoff. Geoff lantas mengajaknya untuk ngeteh di sore itu di rumahnya, sambil mengobrol tentang apa yang Geoff tahu tentang ladang bawah tanah tersebut. Di sini kita diberitahu jika Edi mulai berpikir bagaimana caranya agar ladang ganja itu bisa hengkang dari tanahnya seluas 6.000 hektar tersebut. Malam itu Edi pun sempat menelpon Ahmed untuk tidak jadi menjual rumah peninggalan nenek moyang itu. Sepertinya ada yang direncanakan oleh Edi. Dan di pagi harinya terlihat Chuckles hendak pergi kuliah ke luar negeri. Lalu Edi kembali menelpon Susie karena terpikir mungkin Susie bisa membantunya untuk mengumpulkan dana 8 juta pounds. Di situ Susie mengatakan jika dia bisa mengusahakan 4 juta dan mungkin akan coba bicara dengan Tommy Dixon karena adiknya Susie, Jack, dia kenal dengan orang itu. Sehingga Susie pun berniat untuk mendatanginya. Scene beralih di mana Edi didatangi oleh seorang asisten pribadi yang mengatakan jika bosnya berniat untuk membeli properti Edi, yakni rumah dan tanah itu. Di situ Edi juga diberikan uang sebesar 50.000 pounds untuk waktunya. Tentu saja Edi tidak bisa menolak itu. Sehingga Edi pun dibawa oleh helikopter untuk datang menemui bosnya. Sementara Susie, dia terlihat mendatangi sebuah pasar ikan di mana Tommy Dixon bersarang di sana. Lalu dengan kemahiran Susie yang pandai bersilat lidah, akhirnya Tommy Dixon pun mau untuk mencoret bunganya yang 4 juta. Sehingga Freddy hanya tinggal membayar 4 juta sisanya, yang nanti akan diberikan hari Jumat. Ditambah dengan sebuah syarat dari Tommy, yakni Freddy harus membuat sebuah video permintaan maaf menggunakan kostum ayam. Dan keduanya pun sepakat. Scene pun berpindah di mana Edi dan sang asisten pribadi dibawa bertemu dengan seorang pria yang ingin membeli propertinya. Dia bernama Stanley Johnston. Stanley pun langsung mengutarakan keinginannya itu. Namun saat itu Edi berubah pikiran dan menolak penawaran Stanley. Lalu karena mereka sedang meminum anggur, di situ Edi pun memberikan penawaran pada Stanley tentang anggur yang sangat mahal tersebut. Lantas Stanley yang juga sangat senang mengoleksi anggur, langsung hendak membeli anggur-anggur itu yang harganya mencapai 3 juta pounds. Tentu itu sangat membantu Edi untuk membayar hutang Freddy.
Singkat cerita, Eddie pun telah kembali ke rumah dengan membawa 3 juta pounds. Sekarang tinggal sisa 1 juta pounds lagi untuk membayar pada Tommy. Ditambahkan uang sang ayah yang ada di brankas harusnya cukup untuk bayar hutang. Namun sialnya ketika brankas dibuka, uang sebesar 2 juta pounds tiba-tiba tidak ada di sana. Eddie yang mengetahui itu sontak langsung menelpon kakaknya Freddy. Dia tahu pasti Freddy telah mengambil uang tersebut. Dan benar saja, ketika ditelepon Freddy telah berada di sebuah tempat tinju tertutup eksklusif dan mengikuti taruhan yang cukup besar di sana. Sontak Eddie dan Susie pun langsung menuju ke sana. Terlihat Freddy yang sedang ada di sana sangat yakin jika pilihannya pasti akan menang. Namun berbeda dengan Eddie, dia ingin uangnya kembali. Apalagi tahu jika Freddy memberikan uang tersebut pada Sticky Pete. Orang licik, penuh taktik, dan lagi kepepet duit. Eddie pun mendatangi Sticky Pete yang sedang bersama Freddy. Namun sialnya, cara ancaman tersebut tidak berjalan mulus karena Eddie justru diusir oleh para penjaga. Di situ, Susie pun menyuruh agar Eddie duduk saja dan tonton pertandingannya. Mereka harus cari cara lain untuk mengambil uangnya kembali. Tak lama Jack, adik Susie, mengatakan jika uang yang diberikan ke Sticky ternyata tidak benar-benar dipertaruhkan. Sticky justru menyimpan uang tersebut. Benar saja, orang ini licik, penuh taktik. Setelah tahu uangnya telah dicuri oleh Sticky, Eddie pun langsung mendatanginya lagi. Namun hal itu tak membuatnya berubah, sehingga Susie pun mengambil alih pada keesokan harinya. Susie dan Eddie pun mendatangi rumah Sticky Pete, lalu apa yang terjadi? Ternyata Susie menggunakan cara kekerasan untuk mengambil uang itu kembali. Ketika menunggu di mobil, Susie sempat memberitahu kalau Freddy harus membuat sebuah video permintaan maaf sambil bernyanyi menggunakan kostum ayam. Eddie tentu tak masalah dengan hal tersebut. Kemudian uang pun akhirnya kembali dengan selamat, 2 juta pounds. Scene pun lantas berpindah ke istana keluarga Do. Terlihat Freddy sedang melakukan hobinya yaitu menembak. Lalu Eddie datang untuk memberitahu jika besok Freddy akan aman karena hutangnya telah berkurang dan uang telah siap untuk dibayarkan. Freddy tampak senang hingga ketika Eddie memberitahu dia harus membuat video permintaan maaf itu, dia sedikit kesal. Namun Eddie telah menolongnya keluar sehingga Freddy terpaksa harus melakukannya. Singkat cerita, pada keesokan harinya Dixon pun datang ke sana untuk menagih hutang. Berikut dengan kostum ayam yang telah dia siapkan untuk Freddy. Lalu Susie membawanya masuk ke dalam dan uang siap untuk dihitung ulang. Di situ Dixon tak sendirian, dia bersama seorang pria yang bernama Jethro untuk menghitung uang tersebut. Lalu Freddy pun diberikan kostum ayamnya. Kemudian memakainya di toilet. Namun sebelum tampil, tentu saja Freddy harus menghisap dulu serbuk putih kokain itu. Setelah semuanya siap, Dixon tak langsung memvideonya. Namun ingin melihat dulu akting Freddy sebagai ayam petok. Di situ Freddy merasa kesal, namun nasi telah menjadi bubur. Dia tidak bisa menariknya lagi, sehingga Freddy pun berakting seperti ayam yang membuatnya sangat malu dan terlihat gila. Hingga pada akhirnya Dixon terus mendorongnya agar Freddy benar-benar menjadi ayam petok. Di situ Freddy merasa sangat sedih dan kesal, apalagi harus ditonton oleh Susie dan adiknya. Sehingga karena kesal, Freddy pergi ke toilet untuk menenangkan dirinya dahulu. Di situ lagi-lagi dia menghirup serbuk ajaib itu. Dan ketika kembali, tangannya tak kosong. Dia membawa senjata dan langsung menembakkannya pada Dixon hingga Dixon pun tewas. Lagi-lagi Freddy terus berulah ketika dirinya sebetulnya ingin ditolong. Freddy yang mulai menggila itu lantas menuju ke lapangan sambil bernyanyi dan menembakkan lagi senjatanya. Cerita kembali ketika Dixon baru saja datang ke rumah bersama Jethro, si penghitung uang. Diperlihatkan jika Jethro yang sedang menghitung benar-benar tak peduli dengan yang ada di sekitarnya. Dia hanya sibuk menghitung uang tersebut. Bahkan ketika selesai menghitung dan berbalik ke belakang, dia baru tahu jika Dixon alias bosnya telah mati. Jethro pun langsung berkata, "Aku akan tutup mulut soal ini," dan dia pantas mendapatkannya.
Namun sedetik kemudian Jethro langsung lari ngacir terbirit-birit berusaha kabur dari tanah seluas 6.000 hektar itu. Lantas aksi kejar-kejaran itu pun akhirnya terjadi. Freddy yang tahu Jethro sedang dikejar langsung bersiap mengokang kembali senjatanya. Di selang itu Jethro masih berusaha membuka HP-nya dan mengirim pesan teks pada anak buah kakak Tommy Dixon. Freddy, take the north. Sedangkan John kala itu sedang berada di gereja untuk memberikan ceramah agung pada beberapa muridnya. Diketahui jika John, si taubat garis ras dan keluarganya ini adalah mafia kokain yang religius. Ingat agama tapi gemar membunuh manusia. Lalu si anak buah pun memberitahu jika Tommy Dixon tak kunjung kembali pada John. Dia juga memperlihatkan sebuah pesan yang katanya ambigu untuk diartikan. Kembali ke kerajaan setelah Jethro ditangkap. Susi pun membagi tugas. Dia tahu apa yang harus dilakukannya untuk menghilangkan mayat Dixon dan meminta agar seluruh staf yang berjumlah 20 orang di kerajaan menghilangkan mayat Dixon. Dan meminta agar seluruh staf yang berjumlah 20 orang di kerajaan itu diliburkan dari kerjanya agar tak banyak saksi mata, ucap Susi. Kemudian Eddie pun disuruh untuk mengontrol Freddy yang telah lepas landas alias lepas kendali agar tak lagi membunuh orang. Selanjutnya Jethro dikurung di ladang ganja untuk sementara waktu. Lalu Susi pun di situ menjelaskan dengan seksama pada Eddie apa yang sebenarnya akan terjadi ke depannya, di mana keluarga John itu sangat berbahaya dan sangat dikenal di Eropa karena bisnis kokainnya. Kembali ke John yang diperlihatkan dia sedang sibuk untuk membunuh para manusia. Lalu Susi sendiri kini tengah menelpon seseorang yang ahli dalam bidang bersih-bersih mayat, yakni seorang pria bernama Felix. Sementara Eddie terlihat sedang menggali informasi dari Jethro soal seberapa bahaya si John ini. Singkat cerita, Felix pun telah datang ke rumah Eddie. Kemudian dia pun mulai bekerja sebagaimana semestinya. Tak lupa dia juga memberikan briefing terlebih dahulu. Setelah itu, Felix, Susi, dan Eddie kembali berdiskusi. Cerita apa yang bisa mereka karang agar seakan-akan Jethro yang telah membunuh Tommy. Singkatnya, Jethro akan dilepaskan begitu saja hidup dan pergi ke laut lepas membawa uang 2 juta pounds. Hal itu karena Jethro kesal pada Tommy. Selepas itu Eddie kembali ke Freddy untuk memperingatkan. Kali ini Freddy jangan bertindak ceroboh lagi, karena Freddy sudah cukup membuat keluarga ini berantakan akibat ulahnya. Di sisi lain terlihat Stanley Johnson kini sedang hendak membuat sebuah acara pesta dan berniat untuk mengundang Eddie datang ke sana. Singkat cerita, undangan tersebut dikirim langsung ke rumah Eddie. Namun ketika itu undangan diterima oleh sang ibu. Dia pun segera berlari untuk memberitahukannya pada Eddie. Sial, pada saat itu Eddie bersama seluruh orang yang terlibat sedang membuat video ayam petok-petok. Tentu saja sang ibu bertanya-tanya ada apa ini. Mereka pun lantas meminum teh bersama di meja makan. Sedikit siasat pun dilakukan oleh Susi agar sang ibu tak curiga ada pembunuhan di rumah mereka. Tak selang lama, The Gospel alias John menelpon Freddy. Sontak hal itu membuat kaget Eddie. Tentu saja Freddy harus mengangkatnya dan mengatakan jika semuanya baik-baik saja. John pun tentu saja menanyakan di mana adiknya. Dari situ John yang agak khawatir dengan adiknya tentu ingin bertamu ke rumah Eddie besok siang. Singkat cerita, John pun akhirnya datang ke rumah. Eddie dan Freddy menyambut kedatangan John bersama anak buahnya. Di sana John lantas meminta penjelasan apa yang sedang Tommy lakukan ke rumah Eddie saat itu. Lantas Eddie pun menjelaskan jika mereka ingin membayar hutang mereka pada Tommy. Setelah uang itu diberikan, Tommy pun pergi dari sana. Mereka bilang pada John bahwa Freddy hanya memberikan uang pada Tommy. Setelah itu Jethro menghitung uangnya.
Lalu setelah beres mereka pun pergi dari sana. Namun John berkata bahwa mereka mendapatkan pesan dari Jethro yang berisi Tommy tumbang wow wow. Awalnya John tak ingin langsung percaya pada pendapat Eddie dan Freddy. Namun karena mereka berdua pandai mengarang cerita dan memang sudah merencanakan sebelumnya, sehingga John pun tak pandai mengarang cerita. Dan memang sudah merencanakan sebelumnya, sehingga John pun tak bisa menyangkal cerita mereka. Karena tak punya bukti apapun untuk menyalahkan Freddy. Lantas, ketika John dan para anak buahnya hendak keluar dari rumah Eddie, tiba-tiba John melakukan sebuah ritual untuk memohon dibukakan pintu taubat. Tapi alhamdulillah mereka tak langsung diajak murtad dari keyakinannya. Selanjutnya Eddie mendatangi Jethro untuk meminta kunci apartemen dari kediaman Jethro. Hal itu dilakukan untuk mengambil paspor milik Jethro, karena Jethro akan segera dikirim ke luar negeri menggunakan kapal. Dan itu sekaligus untuk menyelamatkan Jethro dari kejaran John si pecinta taubat. Ketika kembali ke dalam rumah, Eddie bertemu dengan sang ibu dan ternyata sang ibu sudah mengetahui tentang ladang ganja yang ada di bawah peternakan sapi. Namun sang ibu sengaja untuk berpura-pura tidak tahu agar Eddie bisa memiliki keputusannya sendiri. Selanjutnya Eddie pun mendatangi apartemen Jethro dengan secara diam-diam Eddie mencari sebuah paspor. Namun setelah mencarinya Eddie tak mendapatkan apa-apa sehingga Eddie pun menelpon Jimmy yang sedang berada bersama Jethro. Dan ketika ditelepon Jimmy justru malah asik mengobrol dengan Jethro. Hal itu pun sepertinya sengaja dilakukan oleh Jethro agar mengulur waktu sang Duk atau Eddie. Lantas setelah diberitahu oleh Jethro di mana dia meletakkan paspornya, tiba-tiba seseorang datang ke dalam apartemennya, sepertinya itu adalah saudara dari Jethro. Setelah itu ketika Eddie hendak mengambil paspornya, tiba-tiba dia menendang sebuah kabel yang membuat suara musik kencang keluar dari speaker rumah. Sehingga saudara Jethro pun melihat ada seorang penyusup di dalam rumahnya. Dan tentu saja perkelahian pun sontak terjadi. Namun perkelahian itu bisa dimenangkan oleh Eddie meskipun Eddie harus tertembak di bagian perut, membuatnya harus cedera. Dan setelah itu singkat cerita Eddie pun datang ke sebuah acara pesta yang telah dibuat oleh Stanley Johnston. Di sana terlihat bahwa Eddie sedikit terengah-engah karena menahan sakit akibat peluru yang bersarang di perutnya. Kemudian Susie mendatangi Eddie. Rencana mereka di sana adalah untuk mengetahui siapa sebetulnya Stanley. Sekaligus Eddie mengenalkan Susie kepada Stanley. Ketika keduanya bertemu dengan Stanley, ternyata di sana ada seorang wanita yang bernama Rosie. Dia adalah keturunan langsung dari Raja Belgia, sekaligus dia adalah keturunan langsung ke-12 yang akan mewariskan tahta kerajaan Belgia. Kemudian Eddie pun mengajak Rosie untuk mengobrol, sementara Susie ditinggalkan bersama dengan Stanley. Di sana, Susie pun langsung memainkan perannya untuk bisa mengenal lebih dekat dengan Stanley. Stanley pun mengutarakan keinginannya untuk bisa berinvestasi dalam bisnis narkoboy Susie. Di situ, Susie pun tak langsung menolaknya dan dia akan memikirkannya dahulu. Dan setelah mengobrol dengan Stanley, Susie pun mencari kembali Eddie yang ternyata sedang berada bersama dengan Rosie di kamar. Namun bukan untuk bercocok tanam, melainkan membantu Eddie menutup lubang yang bocor di perutnya. Setelah semua selesai, Eddie pun berkata bahwa dia habis membunuh saudara Jethro. Yang dimana Eddie bisa mengarang cerita lagi kepada John bahwa Jethro juga telah membunuh saudaranya sendiri demi uang dan kebebasannya. Setelah itu mereka pun kembali ke rumah. Susie sempat mengantarkan Eddie ke rumahnya. Scene lantas berpindah pada keesokan harinya, di mana John mendatangi lagi kediaman Eddie. Karena John menemukan sebuah mayat dan juga sebuah senjata. Yang tentunya senjata tersebut berasal dari rumah Eddie. Dan John berniat untuk meminjam senjata tersebut untuk menjadi bukti bagi si pembunuhnya. Tentu saja Eddie meminjamkannya. Setelah itu Eddie juga memberikan sebuah surprise baru kepada Freddy, di mana Eddie kali ini berani menunjukkan ladang narkoboy yang ada di bawah tanah. Mungkin ini sedikit beresiko bagi Eddie, pasalnya Freddy pasti jadi kecanduan ganja. Namun Freddy pun berhak tahu dengan masalah apa yang sedang Eddie hadapi sekarang.
Selanjutnya scene pun berpindah di mana Jethro telah dilepaskan dan dibawa ke sebuah pelabuhan. Eddie mengatakan jika Jethro akan diasingkan menuju Australia. Di sana Eddie berniat untuk menyelamatkan Jethro dari masalah-masalah yang akan datang nantinya, sekaligus mempersempit penyelidikan John. Dan dari sini permasalahan pun dianggap selesai dengan keluarga John dan Tommy Dixon. Namun permasalahan intinya yaitu untuk mengeluarkan bisnis kotor tersebut belum selesai sampai di sana. Sehingga Eddie berniat untuk menemui ayah dari Susie sekaligus bos kartel terbesar di Inggris yang bernama Bobby. Singkat cerita mereka pun menemui Bobby di penjara terbukanya, lebih bebas dari yang kita ketahui. Di situ Eddie berniat mengutarakan keinginannya untuk bisa lepas dari bisnis kotor tersebut dengan berniat untuk memindahkan ladang ganja itu ke lahan lain. Namun Bobby ternyata belum ingin membicarakan hal tersebut, sehingga negosiasinya pun terhenti begitu saja. Sedangkan di scene terakhir terlihat Jethro yang sudah berlayar menjauh dari Inggris. Namun Jethro tak sendiri, dia bersama dengan tangan kanan Susie, yang dimana kita bisa beranggapan jika Jethro mungkin akan dibunuh di laut. Bersambung. Scene kemudian dilanjutkan dengan memperlihatkan proses bagaimana cara mengolah tumbuhan genjos dari panen sampai bisa dikonsumsi. Setelah melewati proses panjang, barulah genjos pun siap dikirim oleh anak buah Susie yang bernama Jimmy. Singkat cerita, Jimmy pun mengantarkan paket genjos tersebut menggunakan mobil. Dan setelah sekian panjang perjalanan, dia pun mampir ke sebuah restoran di rest area. Kemudian Jimmy memesan makanan tersebut. Lantas ketika duduk dan siap menyantap makanannya, tiba-tiba ada seorang wanita yang mengajak ngobrol Jimmy. Wanita tersebut yang bernama Gabriel. Terlihat ia mencoba menggoda Jimmy. Tentu saja Jimmy yang IQ-nya sedikit lebih tinggi daripada manusia normal, dia merasa sangat tertarik kepada Gabriel. Hal itu tentu didorong karena Jimmy tak punya kehidupan lain selain memupuk bibit genjos dan juga berdiam diri di bawah tanah. Gabriel seperti malaikat yang datang di kehidupannya. Namun pada saat itu Gabriel tak sengaja menjatuhkan susu kocok milik Jimmy, dan ketika itu tiba-tiba seorang wanita lain melewati mereka berdua. Dan tak lama terlihat mobil Jimmy dibawa kabur. Jimmy yang pada saat itu belum sadar bahwa kunci mobilnya sudah tiada, lantas keluar dari restoran dengan santai sambil memberikan nomornya pada Gabriel. Hingga ketika hendak pergi dari restoran tersebut, tiba-tiba mobil yang membawa genjos nilai 2 juta pounds hilang begitu saja. Sementara Gabriel telah pergi. Scene pun berganti di mana Eddie berada di tempat latihan boxing milik Susie Glass. Setelah itu Eddie langsung mencari Susie. Di sana Susie langsung mengatakan bahwa dia tidak bisa menemukan Jimmy. Begitupun dengan Eddie dan juga Freddy. Mereka sama-sama khawatir karena tengah mengantarkan paket senilai 1,5 juta pound sterling. Tentu hal ini membuat mereka semua menjadi panik. Susie di situ berasumsi jika seharusnya barang haram tersebut sampai kepada seseorang bandar distributor yang bernama Tony Blair. Namun karena tak kunjung sampai paketnya, sehingga Tony menemui Susie di hari yang lain. Tony ini adalah salah satu orang yang populer dan juga sangat berbahaya, ucap Susie. Dan karena ketelatan serta ketidakjelasan akan barang yang seharusnya dia terima, Tony lantas meminta kompensasi. Kompensasinya yakni menyuruh Susie untuk mengambil sebuah mobil Lamborghini di gudang yang tentunya bukan dengan cara yang halal, melainkan dengan mencurinya dari seorang penadah. Lantas Susie pun menyetujuinya, namun tentu Susie tak ingin melakukannya sendiri. Dia meminta Eddie untuk melakukan pencurian tersebut. Tak hanya itu, Susie juga menggunakan embel-embel jika Eddie ingin ladang genjos tersebut segera pindah. Maka Eddie harus membantu Susie. Susie juga menggunakan embel-embel jika Eddie ingin ladang genjos tersebut segera pindah, maka Eddie harus membantu Susie. Tentu saja Eddie mau. Adiknya Jack bertanya-tanya kenapa Susie tak langsung mengurusnya sendiri, padahal itu mudah baginya. Sang kakak kemudian berkata jika Eddie memiliki keuntungan yang lebih besar, karena dia kenal dengan orang-orang yang duduk di pemerintahan. Sehingga jikalau rencana ini gagal, mereka bisa dengan mudah lepas dari jeratan hukum. Singkat cerita, Eddie, Susie dan juga Tony sudah berada di depan tempat penadah.
dan menunjukkan bagaimana cara untuk mencuri mobil Lamborghini hijau tersebut. Rencananya hanya dua, yakni berpura-pura datang untuk membeli mobil, mengalihkan perhatian, lalu satu orang harus masuk ke dalam tempat penyimpanan kunci dan menyalin enkripsi dari remote mobil Lamborghini itu. Kedua, di hari yang lain mereka harus mencurinya tanpa tertangkap. Eddie pun langsung sepakat, namun tentu saja siapa lagi yang bisa mengalihkan perhatian lain dari kepiawaian Freddy. Tak hanya itu, Eddie juga mengajak istri Freddy untuk menjalankan rencana ini. Awalnya Freddy tak sepakat karena kenapa tidak menyewa orang saja untuk melakukan rencana tersebut. Tentu saja Eddie tak ingin punya banyak saksi mata dan mereka tak bisa dipercaya. Freddy, you don't say anything. I'll be acting as... Di sisi lain terlihat Geoff yang sedang berburu tiba-tiba menemukan satu sosok tubuh tanpa busana sedikit pun, dan itu adalah Jimmy. Geoff pun lantas langsung membawa Jimmy. Sementara itu Eddie, Freddy dan istrinya kini sudah masuk ke dalam gudang tempat penadahan mobil-mobil sport. Kemudian mereka langsung bertemu dengan bos dari penadah yang bernama Mercy. Lalu mereka bertiga pun memainkan perannya dengan baik untuk membodohi wanita dengan baju macan tutul itu. Setelah melihat-lihat Freddy dan sang istri yang berperan sebagai orang kaya yang ingin membeli mobil, lantas langsung memilih sebuah mobil McLaren warna oranye. Di situ istri Freddy pun langsung mengambil alih perhatian semua orang. Sementara itu, Eddie langsung diam-diam berlari ke tempat penyimpanan kunci. Butuh waktu untuk Eddie mendapatkan kunci mobil Lamborghini tersebut. Dan ketika Eddie telah menemukannya, dia langsung mengcopy keamanan remote itu. Namun pada saat itu sialnya Mercy menyadari jika Eddie tidak ada di sampingnya. Sehingga Mercy pun langsung mengecek ke ruang penyimpanan kunci mobil. Tapi alhamdulillah Eddie berhasil dan terlihat sedang duduk di meja ketika Mercy masuk ke ruangan tersebut. Dan ketika ditanya sedang apa, Eddie menjawab dengan santuy jika dia hanya ingin menunggu di ruangan itu tanpa ingin ikut campur urusan kliennya. Di situ Mercy cukup curiga dan menyuruhnya untuk keluar dari ruangan tersebut. Setelah selesai, Eddie dan lainnya langsung pergi dari sana dan mengatakan pada Mercy kalau mereka harus memikirkannya dulu. Mercy pun makin curiga. Beralih sedikit ke keadaan Jimmy yang sudah diselamatkan oleh Geoff. Saat Jimmy sadarkan diri, Geoff memberinya sedikit ramuan agar Jimmy cepat membaik. Karena saat itu Jimmy terlihat sangat kacau. Singkat cerita, Jimmy pun dibawa ke rumah Eddie. Lalu Eddie bersama Susie pun mendatangi Jimmy untuk menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Di situ Jimmy lantas menceritakan apa saja yang dia telah alami termasuk pertemuannya bersama Gabriel. Lalu setelah kehilangan mobil, Jimmy juga kehilangan daya baterainya sehingga dia tidak bisa menghubungi siapapun. Namun ketika itu sebuah mobil tiba-tiba memberikan tumpangan. Di situ juga Jimmy dicekoki barang-barang haram sehingga dia lupa terhadap tugas dan dirinya sendiri. Begitulah narkoboy membuat kita terlena dan juga tak sadarkan diri. Disitulah Susie dan Eddie curiga bahwa Gabriela yang telah mencuri mobil tersebut. Dan pastinya Gabriel tak seorang diri. Minimal berdua lah. Setelah itu Eddie dan Susie pun berdiskusi. Apa rencana yang akan mereka lakukan? Apakah tetap mencuri mobil atau justru mencari mobil yang hilang? Dan tentu Susie pun ingin keduanya. Begitu pula dengan Eddie. Sementara itu Geoff didatangi oleh ibu Eddie dan ibu Eddie menugaskan kepada Geoff untuk tetap mewaspadai dan memperhatikan segala keadaan. Tentu saja Geoff yang sudah setia pada keluarga Eddie berpuluh-puluh tahun berjanji akan tetap setia. Sedangkan pada malam harinya Eddie dan Freddy lantas melangsungkan rencana selanjutnya, yakni mencuri mobil Lamborghini hijau. Saat sebelum keluar dari mobil, Eddie menyuruh Freddy untuk segera pergi dari sana. Namun karena Freddy takut Eddie kenapa-kenapa, Freddy bersikeras untuk menunggu dulu di sana. Namun Eddie juga tak mau jika dia harus menolong Freddy nantinya. Singkat cerita, Eddie pun langsung bergerak menyelinap masuk ke gudang mobil tersebut. Setelah berhasil melewati lika-liku rintangan kehidupan yang tak kunjung selesai ini, dia pun berhasil masuk ke dalam. Tapi sial, tiba-tiba Eddie mendengar suara seorang pria yang menjerit meminta pertolongan pertama gawat darurat. Di situ, Eddie tak banyak bekicot. Dia membawa pria tersebut dengan anggapan kalau dia telah menolong nyawa seseorang.
Dan sialnya ketika itu Mercy dan para anak buahnya telah datang ke gudang. Sontak, Freddy mencoba menelpon Eddie yang sedang berada di ladang ranjau itu dan memberitahu jika Mercy ada di sana. Meskipun begitu, Eddie tetap menyuruh Freddy untuk segera cabut dari sana, tapi Freddy tetap kekeh untuk menunggu Eddie berhasil keluar. Setelah beberapa saat, benar saja Eddie berhasil keluar dengan memacu Lamborghini warna hijau tersebut. Namun, sangat disayangkan bagi mobil tua Freddy yang justru malah mogok. Sontak, salah satu anak buah Mercy yang melihat kecurigaan itu langsung mendatangi Freddy dan Freddy pun harus tertangkap basah. Sedangkan saat itu Eddie telah berhasil cabut dari sana. Pria yang dia bawa pun langsung meminta untuk dilepaskan dan setelah penutup kepalanya dibuka, pria aneh tersebut langsung mengatakan kalau Eddie harus segera mengembalikan mobil tersebut karena di dalam bagasi mobil tersebut telah terdapat beberapa kilo narkoboy jenis serbuk magic anti sadar. Singkat cerita, Eddie pun langsung menemui Susi. Namun aneh, muka Eddie kini tampak banyak cipratan darah. Di situ juga Eddie menganggap jika Tony tidak benar-benar jujur kepada mereka karena yang Tony lakukan. Temanlah, ternyata ia bukanlah berniat mencuri mobil, melainkan mencuri serbuk magic anti sadar itu. Lalu tak lama Eddie menelpon Freddy untuk memastikan jika dia baik-baik saja. Namun, astagfirullah, lagi-lagi Freddy justru menyusahkan Eddie karena yang mengangkat telepon Freddy adalah Mercy. Sontak Eddie pun kaget dan berniat untuk mengembalikan mobil tersebut. Singkat cerita, ketika Eddie dan Susi sampai di tempat Mercy, Eddie pun meminta maaf atas kesalahannya. Kemudian meminta agar Freddy bisa dilepaskan. Tentu saja tak semudah itu, karena mata harus dibayar dengan mata. Ada konsekuensi yang harus diberikan oleh Eddie, ucap Mercy. Lalu Eddie pun menunjukkan pesan perdamaian dengan membawa Tony Blair ke hadapan Mercy. Mercy pun mengerti kalau Eddie dan Freddy disuruh oleh Tony. Sontak Mercy mengacungkan goloknya dan langsung membacok Tony dengan ugal-ugalan. Setelah itu mereka bertiga pun berhasil cabut dari sana dengan aman dan sentosa. Akan tetapi ketika hendak keluar dari gudang, tiba-tiba Freddy muntah karena tak sanggup melihat pembacokan sadis. Berbeda dengan Freddy, Susi memiliki pandangan bahwa Eddie adalah pria yang berani dan memiliki bakat menjadi seorang mafia. Sementara itu di ladang ganja bawah tanah, terlihat Jimmy kembali ditelepon oleh Gabriel, lalu keduanya pun membuat rencana pertemuan lagi atau dengan kata lain sebuah kencan pertama. Setelah menutup teleponnya, terlihat jika Gabriel bersama dengan rekannya melaporkan kabar terbaru. Setelah menutup teleponnya, terlihat jika Gabriel bersama dengan rekannya melaporkan kabar terbaru tersebut kepada seorang pria misterius. Lalu pria misterius itu pun langsung membakar mobil berisikan genjos tersebut. Siapakah dia? Apa keinginannya? Sedangkan Jimmy sendiri langsung menghadap kepada Susi dan Eddie. Karena kejadian kemarin dia pun sadar dan berjanji untuk mengurangi konsumsi barang haram tersebut. Juga berjanji akan mengembalikan 1,5 juta pounds yang hilang dengan cepat. Setelah itu kepada keesokan harinya, Eddie bersama keluarga terlihat berkumpul bersama di sore hari sambil berbincang dengan sang ibu. Eddie pun mengatakan pada sang ibu jika dia kini tengah berusaha untuk mengusir keluarga Susi dari tanah mereka. Bersambung. Scene kemudian dilanjutkan di sebuah rumah kerajaan yang kini tengah didatangi oleh para wisatawan asing. Di sana mereka berniat untuk melakukan tur rumah kerajaan tersebut milik Raja Basington. Dan ketika mereka sedang melihat-lihat di dalam, tiba-tiba seorang kakek tua keluar sambil membawa senjata dan menembakkannya secara brutal. Tentu saja para wisatawan pun lari terbirit-birit. Dan setelah kakek tua itu berhasil mengusir mereka, tiba-tiba dia terkena serangan jantung. Kemudian Lord Basington pun meninggal dunia. Sementara itu terlihat Freddy dan Jimmy yang kini tengah berada di danau sedang memancing ikan. Di sana Freddy curhat kepada Jimmy bahwa dia tidak pernah dianggap di dalam keluarga karena banyak melakukan kesalahan. Namun Jimmy berusaha untuk menenangkannya dan juga bersikap bijak. Lantas di sisi lain terlihat Eddie dan Susi yang sedang berada di sebuah gudang milik Eddie. Lalu Susi meminta agar gudang tersebut bisa dipakai untuk menambahkan ladang produksi barang haramnya. Namun tentu saja Eddie tak setuju karena kalau dengan begitu Susi akan lebih lama untuk pindah dari tanah kerajaan milik Eddie. Setelah itu Eddie pun bertemu dengan sang ibu. Eddie pun menjelaskan apa yang ingin diinginkan oleh Susi. Tentu saja sang ibu juga sangat menolak keinginan tersebut.
Setelah percakapan, mereka pun pergi ke pemakaman Lord Bassington. Singkat cerita, Eddie dan ibunya telah sampai di upacara pemakaman. Di sana sang ibu menunjukkan bahwa Lord Bassington memiliki seorang putra sulung bernama Max. Sang ibu menyuruh agar Eddie bisa berkenalan dengan Max karena mereka memiliki nasib yang sama. Setelah upacara selesai, Eddie pun bertemu dengan Rosie yang juga ada di sana. Eddie meminta agar Rosie memperkenalkannya kepada Max. Tentu itu hal yang mudah bagi Rosie. Setelah mengucapkan belasungkawanya, Eddie pun menawarkan sebuah bisnis kepada Max karena Eddie sebelumnya diberitahu oleh Rosie jika keluarga Max kini sedang dalam masa sulit. Sehingga Eddie menawarkan bisnis ganja yang tentu saja ilegal. Max di situ paham dan juga ingin mengambil kesempatan tersebut. Namun sebelum bisnis tersebut ditandatangani oleh Max, Max meminta sebuah syarat kepada Eddie untuk membantunya keluar dari sebuah masalah kecil. Tentu saja Eddie juga tak menolak akan hal itu sehingga mereka pun menuju kepada kesepakatan. Scene pun berganti di mana ibu Eddie mendatangi Geoff yang sedang berada di peternakan. Di sana Geoff mengatakan pada sang ibu jika dia ingin membantu Eddie untuk mencari lahan alternatif bagi keluarga Susie. Lantas Geoff memberitahu jika dia mengetahui seseorang yang lahannya sedang terancam digusur akibat terlibat kasus korupsi. Tentu saja dia pasti akan menerima tawaran tersebut. Sang ibu pun tentu sepakat dengan ide Geoff. Berpindah sedikit kepada Jimmy, terlihat Jimmy kembali bertemu dengan Gabriel. Pertemuan itu menjadi kencan mereka yang pertama. Tentu saja, terlihat jika mereka saling mencintai, sedangkan di tempat lain, Eddie kembali bertemu dengan Susie. Kemudian, Eddie menawarkan lahan Max kepada Susie, serta memindahkan lahan genjosnya ke sana. Susie tentu menerima ide tersebut dan meminta untuk dipertemukan kepada Max. Setelah itu Eddie lanjut mengurus permintaan Max, di mana Max meminta agar mengambilkan sebuah dokumen rahasia yang ada di seorang jurnalis. Dokumen tersebut disinyalir berupa aib dari ayah Max dan tentu saja itu cukup mengganggu keluarga Max. Singkatnya Eddie dibawa ke sebuah restoran oleh seorang pria bernama Frank. Di situ rupanya Frank berniat untuk menjebak Eddie agar bisa mengambil uang yang dibawa oleh Eddie tanpa harus memberikan dokumen rahasia yang dicari Eddie. Eddie kemudian harus bertengkar dengan seorang pria bertubuh besar di restoran tersebut. Namun tentu saja beruntung, Eddie bisa mengalahkannya. Lantas setelah perkelahian selesai, Eddie tersadar jika Frank telah kabur membawa uangnya. Di situ Eddie kembali ditelepon oleh Susie. Dia menjelaskan apa yang terjadi di sana. Kemudian Susie pun meminta untuk berbicara pada pria besar tersebut. Dan ternyata pria besar tersebut mengenal dekat keluarga Susie. Dan justru meminjam sejumlah uang kepada Susie agar memberitahu alamat rumah Frank. Tentu saja tanpa banyak basa-basi, Susie pun setuju. Singkat cerita, Eddie dan Susie langsung pergi ke rumah Frank. Mereka mendapati Frank tengah bersiap-siap untuk pergi ke luar negeri, di mana Frank berniat untuk kabur. Di situ Eddie dan Susie langsung meminta uangnya kembali atau dokumen rahasia itu diserahkan kepada mereka. Tentu saja Frank memilih untuk memberikan dokumen tersebut. Setelah selesai, Susie mengatakan apakah Eddie tak akan melihat dulu dokumen rahasia tersebut. Eddie juga penasaran apa isi dokumen rahasia itu. Namun, scene ternyata berpindah di sebuah tempat pelelangan domba, di mana Geoff dan ibu Eddie sedang berada di sana untuk mencoba membuka obrolan dengan seseorang yang memiliki lahan sejumlah 2.000 hektar, sekaligus tetangga keluarga Eddie. Dari sini kita bisa mengetahui jika ibu Eddie dan Geoff pun tengah mencari lahan alternatif untuk membantu Eddie. Singkat cerita, setelah obrolan lelang domba selesai, Geoff pun kembali ke peternakannya. Di situ dia menemukan Freddy yang sedang membakar ikan. Sayangnya Geoff menegur Freddy karena membakar ikan dengan batang pohon pinus karena getahnya akan meracuni ikan tersebut. Di situ Freddy sempat kesal karena apa yang Freddy lakukan selalu saja salah. Sementara di ladang genjos bawah tanah, Jimmy ternyata membawa Gabriel ke sana dan menunjukkan lahan yang sangat besar dan rahasia tersebut. Di sini kita bisa menganggap jika Gabriel sepertinya memancing berniat untuk mencari informasi tentang lahan itu. Tak hanya hal tersebut, dia juga mulai mencari tahu siapa Susie dan di mana rumahnya. Namun tentu Jimmy tak sebodoh itu dan tak memberikan informasi tersebut.
Lanjut, di malam harinya, Eddie dan Susie beserta Frank mendatangi rumah Max. Di sana Eddie menyerahkan Frank dan juga dokumen rahasia tersebut kepada Max. Max merasa senang, namun sayang, seribu sayang, Frank tiba-tiba mengatakan sebuah informasi yang cukup membuat Eddie dan Susie curiga. Pasalnya dokumen rahasia itu bukan tentang aib atau rahasia ayah Max, melainkan rahasia dari Max itu sendiri. Lantas Eddie pun meminta penjelasan akan hal tersebut. Merasa ditekan dari berbagai lini, Max pun akhirnya bersikap transparan. Dia membawa Susie, Eddie, dan Frank menuju ke sebuah ruangan rahasia di bawah tanah. Di sana Max menjelaskan tentang ambisinya dan ternyata Max meyakini ideologi Adolf Hitler. Max menunjukkan semua lukisan Adolf Hitler beserta dengan peninggalan-peninggalan zaman Nazi dahulu. Namun ada satu yang paling berharga, yakni testis bagian kanan Adolf Hitler pun dia punya. Awalnya Susie dan Eddie tak peduli dengan hal tersebut. Yang mereka pedulikan hanyalah bagaimana kontrak bisnis tersebut bisa menuju kesepakatan. Namun tiba-tiba negosiasi tersebut berjalan runyam, sehingga kekacauan pun terjadi, hingga aksi tembak-menembak tak bisa dihindarkan. Beruntungnya Eddie, Susie, dan Frank bisa mengatasi hal tersebut dan Max dipukul hingga pingsan oleh Frank. Lantas Susie segera memanggil dua orang kepercayaannya agar membereskan sisanya. Atau dengan kata lain meluruskan cara pandang Max agar tak berbicara pada siapapun tentang kejadian tadi, serta Max yang kini harus hati-hati kepada Eddie. Lanjut, setelah kejadian semalam, pada pagi harinya Eddie yang baru saja sampai ke rumah kemudian didatangi sang ibu. Dia tentu bertanya-tanya kenapa Eddie terlihat begitu kacau dan tubuhnya bau formalin. Di situ Eddie tak mau banyak menjelaskan. Sang ibu pun tak ingin membahas hal tersebut. Namun sang ibu memberitahu jika dia sudah memiliki alternatif untuk lahan genjos keluarga Susie. Mendengar hal itu, Eddie merasa malu karena dia telah habis-habisan selama 48 jam ke belakang, sedang hasilnya nihil. Sementara sang ibu hanya tinggal mengobrol dengan tetangga sebelah mereka yang memiliki luas tanah 2000 hektar. Lantas singkat cerita, Eddie kembali bertemu dengan Susie. Di situ Eddie memberitahu jika sang ibu telah menemukan lahan baru untuk bisnis haram keluarga Susie. Susie pun tertarik kepada tawaran itu. Meskipun telah melakukan berbagai macam cobaan dan hampir tertembak oleh Max, Susie tetap mengikuti tawaran Eddie. Bersambung. Kemudian, scene memperlihatkan Susie terlihat sedang mengunjungi ayahnya yang sedang asik bermain dengan burung merpati. Susie bermaksud untuk melaporkan bahwa bisnis ladang ganjanya sedang mengalami hambatan dalam pengirimannya ke setiap konsumen yang berada di seluruh dunia. Tidak hanya itu, mereka berdua membicarakan nasib Eddie. Bahkan sang ayah menyebutkan jika Eddie bermasalah, jangan tanggung-tanggung untuk menghabisinya. Scene berganti, scene memperlihatkan Susie yang menemui Eddie sambil bermain golf. Bersama Susie mencoba untuk meminta kepada Eddie untuk mengecek kepala pelabuhan yang bernama Groot yang telah menghambat pengiriman. Padahal total pendapatan sebelumnya sebesar 80 juta pound sterling. Sebelumnya Susie telah mengutus Kate dan Blanket untuk mengajaknya bertemu di kebun milik Eddie. Scene berlanjut, Groot yang mencoba menjelaskan apa yang diinginkannya kepada Susie dapat dideteksi dengan jelas oleh Eddie bahwa Groot sedang mempermainkan Susie. Bahkan ketika di awal Groot langsung memasang tarif sebesar 1,5 juta dengan alasan banyak aparat lain yang harus dibungkam olehnya. Tak lama kemudian di luar ada beberapa orang asing yang telah mencuri generator milik Eddie sehingga menyebabkan mati listrik di kebun ganja. Bergegas, Eddie dan yang lainnya langsung mengejar mobil tersebut. Tak terkira ternyata yang mencurinya hanyalah para bocil FF. Namun para bocil tersebut langsung mengatakan bahwa mereka dari keluarga Ward. Dan keluarga Ward sangat terkenal di daerah tersebut. Karena memiliki anggota keluarga yang sangat banyak sekali, ini menjadi ide bagi Eddie untuk menemukan jalan keluar dalam pengiriman ganja. Dan menyarankan kepada Susie untuk memberikan putusan menunggu dulu kepada Groot. Scene berganti, di keesokan harinya Eddie, Susie, dan yang lainnya langsung menemui kepala keluarga atau pimpinan dari keluarga Ward. Pria tersebut bernama GP. Dalam perbincangan di sebuah karavan, Eddie melihat peluang bahwa keluarga Ward bisa menjadi pengirim ganja milik mereka.
Setelah lobi sana-sini, akhirnya diadakan pesta atau pertemuan di kediaman Eddie. Karena hal tersebut harus dilakukan berdasarkan budaya keluarga Ward. Pesta pun berjalan seperti yang diharapkan GP, karena semua keluarganya dapat menikmatinya. Keesokan harinya, Eddie, Lady, Sabrina, dan Susie terkaget karena keluarga Ward sedang memindahkan semua karavan milik mereka ke halaman depan rumah. Karena keluarga Ward akan turun langsung dalam pengiriman ganja. Setelah itu ketika mereka melakukan pertemuan kecil untuk membahas bagaimana teknis pengiriman yang akan dilakukan oleh keluarga Ward, ternyata keluarga Ward akan menggunakan patung Bunda Maria sebagai wadah. Dan disinilah keluarga Ward mulai mengeluarkan keahliannya dalam mengirimkan barang ke berbagai negara di Eropa tanpa diketahui oleh pihak keamanan. Scene berlanjut, Eddie dan Susie mendapatkan hasil yang cukup besar dan mereka menyimpan uang tersebut di dalam sebuah tempat khusus. Setelah itu, Eddie sempat sebat dengan kakaknya sambil membicarakan tentang kontrakan dengan keluarga Glass. Eddie lebih memilih untuk menyudahi kontrak tersebut. Scene berpindah, scene memperlihatkan Groot yang mendapatkan sebuah informasi pihak Eddie dan Susan dari orang dalam Groot. Ternyata di pihak Eddie terdapat pengkhianat. Namun di sini belum diketahui Groot melaporkan kepada siapa karena hanya terlihat mobil saja yang melintas. Di sisi lain, Eddie sempat berbincang santai dengan GP, menandakan mereka sepertinya sudah cukup dekat. Namun di saat yang bersamaan, Eddie mendapatkan telepon dari Susie dan meminta Eddie untuk segera ke kebun ganja. Ternyata uang mereka yang disimpan telah dibobol dan dicuri. Mereka sulit menemukan siapa pencurinya karena CCTV sengaja dirusak oleh sang pelaku. Susie langsung mengatakan kemungkinan ini adalah perbuatan dari keluarga Ward. Akan tetapi Eddie sempat mengatakan kemungkinan bukan perbuatan mereka. Namun Eddie pun tidak memiliki dugaan kepada orang-orang terdekatnya. Sehingga Eddie memutuskan untuk menemui JP secara langsung. Scene berlanjut, Eddie langsung bertemu JP di karavan miliknya. Tanpa basa-basi, Eddie langsung menanyakan di mana uang miliknya. JP meresponnya tanpa menjawab pertanyaan dari Eddie. Dilihat dari wajahnya JP, dirinya sangat kesal dan marah mengapa Eddie menuduhnya sebagai pencuri. Keesokan harinya, Eddie mendapati keluarga Ward langsung angkat kaki dari sana. Eddie langsung menyesal karena terlalu cepat menuduh siapa pencurinya. Eddie dan Susie pun mendapatkan sebuah analisa. Karena mereka dirugikan dalam pengiriman, maka yang bakal diuntungkan adalah si Groot. Dan pastinya Groot memiliki orang dalam. Sehingga mereka berdua langsung berangkat ke Belgia untuk mencari jawaban. Dengan skill Eddie, mereka berdua berhasil membuat Groot membuka mulutnya. Karena Groot diberikan racun dan Eddie memegang penawarnya. Setelah mendapatkan jawabannya, Eddie langsung memberikan penawarannya kepada Groot. Scene berganti, Eddie dan Susie sudah berada di rumah sambil mencari cara bagaimana mengatasi pengkhianatan ini. Mereka berdua sangat menyayangkan orang tersebut melakukan hal itu. Dan disinilah ternyata orang ini adalah Kate. Eddie langsung memberikan penawaran kepada Susie untuk membereskan hal tersebut. Eddie berpikiran untuk mengajak kembali keluarga Ward dengan dalih GP diberikan kesempatan untuk menjadi algojo dalam eksekusi Kate. Sesampainya di tempat keluarga Ward, Eddie langsung diberikan pukulan selamat datang. Namun karena Eddie sangat pandai untuk melobi, akhirnya GP mengiyakan kembali ajakan Eddie. Setelah itu proses eksekusi pun dilakukan. Kate langsung dibawa ke tengah hutan bersama dengan GP dan tangan kanannya. Termasuk Eddie pun berada di sana. Kate mengetahui resiko dan sudah mengetahui bahwa dirinya akan dieksekusi. Sehingga dirinya terus mengejek GP agar dirinya cepat mengeksekusinya. Namun Kate sempat mengatakan kebenaran yang tak terduga, bahwa Eddie tidak akan pernah dilepaskan oleh pihak Glass. Dan juga Kate mengungkapkan bahwa Jack Crow tewas akibat dihabisi oleh pihak Glass. Mendengar hal tersebut cukup membuat Eddie langsung berpikir keras. Scene kemudian dilanjutkan dengan Eddie yang mencoba untuk menemui Geoff. Percakapan dibuka dengan Eddie mengatakan bahwa Geoff benar mengenai Susie dan Glass. Geoff langsung memberikan saran kepada Eddie untuk bersikap biasa saja, sehingga tidak timbul curiga dari pihak Susie. Keesokan harinya terlihat Susie datang ke tempat kediaman Eddie. Sesaat akan masuk ke dalam ruangan Eddie, Susie sempat ditahan oleh Freddy. Sepertinya Freddy dan Jimmy berusaha mengenalkan produk ganja terbaru buatan mereka. Namun hal tersebut tidak terjadi karena Susie buru-buru untuk ketemu Eddie.
Scene berlanjut, Susi langsung menemui Eddie untuk membicarakan pencucian uang hasil dari jualan ganja sebelumnya yang menghasilkan kurang lebih 15 juta pound. Organization. Setelah itu mereka berdua pergi untuk menonton adiknya Susi yakni Jack yang sedang bertarung dalam olahraga tinju. Sekaligus mereka berdua akan melakukan pertemuan dengan seseorang yang memiliki keahlian untuk mencuci uang. Kemudian setelah Jack memenangkan pertarungan tersebut, pria yang menjadi promotor tinju yang bernama Collins datang menghampiri Susi dan juga Eddie. Tentunya karena melihat Eddie adalah seorang bangsawan. Scene berlanjut, Eddie dan Susi pun mulai membicarakan cara pencucian uang dengan membuat corn dog. Dengan model penjualannya ialah pacarnya dan akan memakan waktu kurang lebih 4 bulan lamanya agar uang tersebut balik lagi. Namun karena terlalu lama Eddie kurang setuju, uangnya diberikan kepada Chucky. Alright, I get it. Di saat yang bersamaan, Susi melihat di layar CCTV Jack mengajak bercocok tanam kepada pacarnya, Chucky. Dan benar itu menjadi malapetaka karena Chucky kebetulan sedang mencari pacarnya. Chucky yang naik pita mencoba menghajar Jack, namun dengan mudahnya Jack berhasil menghajar Chucky. Scene berganti, mereka bertiga memutuskan untuk pergi ke bar dan disinilah Eddie didekati oleh Collins. Dalam percakapan mereka berdua, sepertinya Collins berhasil membaca bahwa Eddie sedang membutuhkan bantuan sehingga Collins mencoba memberikan itu. Jack. I worked with a lot of boys over the years. Dan dari kejauhan Susi melihat itu semua tanpa mengetahui apa yang mereka bicarakan. Kemudian berlanjut, Eddie mencoba untuk menemui Rosie untuk meminta kepadanya agar dipertemukan dengan Stanley Johnston. Rosie kaget karena itu menjadi hal yang pertama ketika Eddie meminta bantuannya. Berlanjut ketika di rumah, Eddie mendapatkan keluhan dari keluarganya karena Freddy terus berkutat dalam mencari ramuan ganja yang baru. Scene berganti, scene memperlihatkan Susi dan Jack yang sedang melihat tayangan Chucky yang sedang live dan mengejek Jack dalam media sosialnya sehingga Susi meminta bantuan kepada Eddie agar mengamankan Jack sementara waktu di rumah Eddie. Selain itu, Eddie mencoba mendatangi kakaknya untuk memberitahunya, akan tetapi Freddy terus mempresentasikan temuannya kepada Eddie. Di sini pula Eddie memberitahu kepada Freddy untuk berhati-hati kepada Susi, termasuk bahwa Susilah yang telah menghabisi Jethro. Scene berganti, scene memperlihatkan Collins yang sedang mempersiapkan pertandingan selanjutnya untuk Jack. Begitupun Eddie yang sudah berada di sana untuk membicarakan urusannya. Eddie langsung memberitahu bahwa dirinya butuh bantuan pencucian uang sebesar 15 juta pound. Dengar hal tersebut, Collins langsung terkaget karena waktu yang sangat singkat, tapi tidak membuat Collins patah arang. Collins sempat menanyakan apakah Susi mengetahui hal ini atau tidak, dan Eddie menjawab bahwa Susi tidak mengetahuinya. Setelah itu Eddie dikenalkan dengan pria bernama Rick yang seorang bandar judi. Rick mencoba menjelaskan bagaimana alur pencucian uang tersebut, dan di akhir Rick mengatakan ada komisi untuknya yakni sebesar 750.000 pound. Scene berganti, scene memperlihatkan di tempat kediaman Eddie. Susi yang baru datang saat itu langsung memberitahu kepada Eddie bahwa dirinya sudah membereskan Chucky dan meminta kepada Eddie untuk segera membawa uangnya kepada Chucky. Sesampainya di tempat Chucky, di saat Eddie akan memberikan uangnya kepada Chucky, Chucky dan anak buahnya malah meledek Eddie dan memaksanya untuk memakan corn dog, serta memberitahu bahwa Susi menyuruh Chucky untuk tidak terburu-buru dalam mencuci uangnya. Ejekan dan informasi tersebut membuat Eddie naik darah sehingga menghajar Chucky pada saat itu juga. Kemudian Eddie tidak jadi memberikan uang tersebut kepada Chucky dan secara terpaksa memberikan uang tersebut kepada Collins untuk segera dilakukan pencucian uang. Scene berlanjut, apa yang terjadi sebelumnya, Eddie pun menceritakannya kepada Susi. Tidak hanya itu, terjadi perdebatan antara mereka berdua. Eddie langsung memberitahukan asumsinya selama ini bahwa pihak Glass tidak akan melepaskannya.
Susi padahal memberitahu akan keluar dari tanah Eddie setelah mencuci uang 15 juta pound. Begitupun alasan Jethro mati karena untuk melindungi Eddie serta Freddy yang kecanduan bubuk koka. Susi melihat Jethro akan menjadi masalah ke depannya. Kemudian ketika Eddie menanyakan kapan Susi dan keluarga Glass melepaskan Eddie, dan Susi menjawabnya tidak akan pernah. Eddie menanggapinya itu sebuah kesalahan karena Susi malah melihat Eddie sebelah mata. Selain itu, Freddy dan Jimmy mencoba untuk menemui Susi karena tidak sabar ingin menjelaskan produk yang telah mereka buat. Freddy langsung menjelaskan kepada Susi, bahkan dengan iming-iming jika Eddie tidak ada maka semua akan diwariskan kepadaku. Mendengar hal tersebut, Susi langsung menyindirnya dengan perkataan, "Lihatlah, adikku sedang berada di atas ring dan aku akan melakukan apapun untuknya. Semoga kau mengerti jawabanku ini." Scene berganti, pertandingan Jack pun akhirnya digelar. Akan tetapi Eddie tidak berada di sana karena sedang melakukan pertemuan dengan Johnston. Dalam percakapan Eddie dan Johnston belum diketahui secara jelas mereka sedang membicarakan urusan apa. Tak lama kemudian Susi dipanggil oleh Collins ke ruangannya. Di ruangan Collins, tanpa banyak basa-basi, Collins langsung mengatakan bahwa akan mengambil alih bisnis ganja milik Eddie dan Susi. Karena melihat perputaran uang yang sangat cepat di sana, bahkan dalam perhitungan Collins bisa menghasilkan 2,5 miliar pound selama setahun. Mendengar hal tersebut, Susi langsung kesal akan perkataan tersebut. Seakan-akan Collins bisa mengalahkan dirinya. Akan tetapi ternyata Collins sedang mengancam Susi karena petinju yang sedang bertarung dengan Jack adalah petinju sewaan milik Collins yang menuruti apa perkataannya. Dalam artian Jack sedang dalam bahaya di atas ring tersebut. Susi diberikan dua pilihan, yakni ingin menyelamatkan Jack atau tidak. Syaratnya berikan bisnis ganja tersebut kepada Collins. Scene berlanjut, Susi yang cukup kebingungan karena harus melihat adiknya dalam bahaya dan Susi tetap memilih untuk tidak memberikan bisnisnya kepada Collins. Alhasil, Collins memberikan tanda kepada petinjunya dan akhirnya Jack pun kalah dengan luka yang cukup serius sehingga mengharuskannya dilarikan ke rumah sakit. Kemudian scene dilanjutkan memperlihatkan kejadian setelah Jack tumbang di pertandingan sebelumnya. Eddie mencoba menanyakan semua yang terjadi sebelumnya, termasuk menanyakan di mana tempat tinggal Susi. Karena selama ini tempat tersebut termasuk tempat rahasia dan tidak ada orang yang tahu. Kemudian Eddie pun langsung bergegas untuk ke tempat tersebut. Sesampainya di sana, Eddie memang disambut oleh pistol yang ditodongkan Susi kepadanya. Dengan kalimat turut prihatin atas kejadian Jack, Eddie bermaksud membicarakan tentang apa yang terjadi. Eddie meyakinkan Susi bahwa hal tersebut tidak ada hubungan dengannya. Termasuk Eddie ingin memberikan bantuan untuk mengurusi Collins. Namun Susi tidak bergeming dan dirinya mengatakan bahwa aku tidak butuh bantuan Eddie. Scene berganti, Susi mencoba mengurus hal tersebut dengan Blanket. Setelah itu bertemu dengan ayahnya. Di sini sang ayah langsung memarahi Susi atas perilakunya karena malah bergerak secara terang-terangan. Ternyata Susi telah bergerak untuk menghabisi orang-orang Collins secara terang-terangan. Sang ayah menyuruhnya untuk berhenti melakukan hal tersebut dan membiarkan dirinya mengurusi Collins. Di tempat lain, Eddie bertemu dengan tangan Johnston untuk membicarakan proses jual beli rumah Eddie yang akan dibeli oleh mereka. Eddie mengatakan bahwa dirinya akan bernegosiasi bersama dengan keluarga Glass. Namun Stephen seperti memanfaatkan posisi keluarga Eddie yang masih terbelenggu oleh keluarga Glass. Sehingga Stephen memberikan kesepakatan kepada Eddie untuk mengumpulkan 13 nama bangsawan agar diberikan kepada Johnston. Scene berganti di tempat kediaman keluarga Eddie. Telah datang adik bungsu Eddie yang bernama Charlie. Semua tercengang karena pada saat itu Charlie yang sedang berkuliah tiba-tiba hamil besar. Charlie terpaksa mengambil cuti paksa dan memutuskan untuk tinggal di rumah dalam beberapa bulan ke depan untuk melahirkan sang bayi.
stuff, really. Di saat Charlie masuk ke dalam kamarnya, semua anggota keluarga sedikit berdebat karena semua tahu bahwa keadaan di rumah sedang tidak baik-baik saja akibat masalah dari keluarga Glass. Termasuk Eddie mengatakan bahwa dirinya membutuhkan list nama 13 keluarga. Ternyata catatan tersebut berada di keluarga Tipsy dan Eddie pun meminta kepada Freddy untuk mengantarnya ke sana. Scene berlanjut, Eddie dan Freddy telah sampai di kediaman keluarga Tipsy. Terlihat rumah tersebut sudah tidak terurus, bahkan ada beberapa preman setempat yang menguasai rumah milik Tipsy. Tak lama kemudian Tipsy pun datang dan langsung menyambut Eddie dan Freddy. Mereka bertiga berbincang sebentar. Tipsy menjelaskan secara singkat mengapa preman-preman tersebut berada di rumahnya. Karena Tipsy sebetulnya meminta perlindungan kepada mereka dari keluarga Glass. Namun secara tidak langsung preman tersebut malah menguasai rumah milik Tipsy. Kemudian Tipsy pun menceritakan bahwa dirinya lah yang pertama mengenalkan ayah Eddie kepada keluarga Glass, sambil memberitahu moto keluarga Eddie, yakni no without danger, bersama dengan bahaya. Setelah itu, Tipsy pun memberikan catatan miliknya tentang 13 keluarga bangsawan. Akan tetapi tidak semudah itu karena para preman mencegah Eddie dan Freddy karena meminta mereka berdua untuk membayarnya. Karena semua yang berada di rumah tersebut adalah miliknya. Untuk menjaga agar catatan tersebut tidak jatuh kepada para preman, Eddie rela mengorbankan jam tangannya bahwa Freddy diminta celananya atas pertukaran dengan catatan tersebut. Ketika di luar, Freddy dan Eddie sempat cekcok. Bahkan Freddy di sini mengatakan dengan jujur bahwa dirinya sempat mengharapkan Eddie meninggal agar semuanya turun kepada Freddy. Hal tersebut sangat membuat Eddie kecewa. Freddy terus meminta maaf kepada Eddie atas pemikirannya. Scene berganti, scene memperlihatkan Collins dan anak buahnya berhasil menemukan tempat kediaman Susie. Pada saat itu Collins memberikan sebuah burger sambil menelpon untuk mengancamnya. Hal ini membuat Susie langsung ke rumah Eddie untuk menanyakan mengapa Collins berhasil menemukan rumahnya. Rupanya Susie ingin merunut di mana kebocoran informasi itu. Kemudian mereka berdua langsung menginterogasi Jimmy. Ternyata Jimmy dapat mengetahui rumah Susie karena melihat label pengiriman paket milik Susie. Tidak hanya itu, ternyata Jimmy malah memberitahu kepada pacarnya yang bernama Gabriel. Sehingga Eddie meminta kepada Jimmy untuk mengadakan pertemuan dengan Gabriel. Di sini terungkap semuanya ketika Susie mencoba untuk menginterogasinya. Gabriel mengatakan bahwa dirinya hanya kenal Johnson. Pertama kali ketika disuruh oleh Stephen untuk mencuri mobil van. Di sini Stephen mengancamnya akan membunuh jika tidak mendekati Jimmy. Pihak Johnson bukan ingin mengganggu bisnis Glass dan Eddie, tapi ingin mengambil alih bisnis mereka. Termasuk orang yang bertemu dengan Groot sebelumnya di pelabuhan itu adalah Stephen. Semua siasat yang dilakukan oleh Johnson semuanya dapat diatasi dengan baik oleh Eddie. Sehingga Johnson terpaksa mengeluarkan kartu as miliknya yakni Henry Collins. Johnson sengaja untuk membeli propertinya agar dia dapat menguasai seluruh perkebunan dan akan melipat gandakan kerajaannya. Susie mengatakan bahwa akan segera mengatasi Collins. Kemudian Susie mengancam Gabriel untuk bekerja sama dengannya. Scene berganti, Eddie menyempatkan untuk berbincang sebentar dengan adik kesayangannya. Charlie mengatakan bahwa ketika mendapatkan dirinya sedang mengandung, sebetulnya Charlie sangat terpukul dan ingin segera menghubungi Eddie. Akan tetapi Charlie mencoba untuk tetap tegar dan mengatasi semuanya. Charlie bahkan mengatakan sudah mengetahui apa yang terjadi di rumah ini, termasuk perkebunan 420 atau perkebunan Genjos. Scene berganti, scene memperlihatkan Eddie yang memberikan sebuah surat yang ditulisnya sepertinya itu adalah data list nama 13 bangsawan. Stephen langsung menelpon Collins bahwa dirinya sudah mendapatkan apa yang diinginkannya, sehingga memberikan kesempatan kepada Collins untuk melakukan apapun yang diinginkannya. Di sini diperlihatkan bahwa Susie dan Blanket sudah berada di rumah sakit untuk menjaga Jack.
Di sisi lain, scene memperlihatkan Eddie yang bertemu langsung dengan kepala keluarga Glass, yakni Susie. Eddie mengatakan bahwa sudah memberikan apa yang diinginkan Johnson, yakni 13 nama kerajaan atau bangsawan. Itu dapat menjadi tiket dirinya untuk lepas dari keluarga Glass. Karena sebentar lagi Johnson akan mengambil alih bisnis milik keluarga Glass. Namun percakapan tersebut masih menggantung karena scene langsung berpindah ke rumah sakit. Scene memperlihatkan Colin yang sudah bersiap untuk menghabisi Jack. Akan tetapi semuanya sudah terbaca. Blanket dan Susie berhasil mengembalikan kandang dan menangkap Collins. Collins mengatakan bahwa Johnson sudah mendapatkan Eddie, sehingga Susie langsung menelpon kepala keluarga Dixon bahwa Freddy telah menghabisi adiknya Dixon. Dan inilah rencana Susie agar Dixon bergerak memburu Eddie dan Freddy. Bersambung. Scene pertama, scene memperlihatkan Johnson yang sedang mengganti pakaiannya sambil mengatakan bahwa dirinya sudah siap untuk menghadapi era baru. Kemudian di sisi lain, yakni di rumah sakit, Dixon menyempatkan menengok Jack terlebih dahulu sebelum melancarkan misi balas dendam kepada Freddy. Setelah itu Dixon dan kelompoknya sudah berada di perimeter tempat tinggal keluarga Eddie. Namun, Geoff yang bertugas berjaga melihat bahwa ada beberapa mobil yang cukup mencurigakan dan langsung melaporkan hal tersebut kepada Eddie. Tak lama kemudian Eddie pun datang untuk melihat komplotan tersebut dan Eddie mengenali bahwa di sana ada Dixon. Ketika melihat Dixon, Eddie langsung tersadar bahwa mereka berniat akan menghabisi Freddy, sehingga Eddie langsung menelepon Freddy untuk segera mengamankan diri. Scene berlanjut, scene memperlihatkan Dixon dan komplotannya sudah berada di depan halaman rumah sambil menelpon Freddy bahwa Dixon datang untuk menagih hutang nyawa kepadanya. Di sisi lain, Susie yang sedang menjaga Jack mendapatkan telepon dari sang ayah yang berisikan sebuah perintah untuk segera membawa Eddie ke hadapannya karena ada sebuah obrolan penting untuknya. Bahkan gerakan tambahan yang dilakukan oleh Susie kepada Eddie yakni mengirimkan Dixon harus segera dihentikan. Selain itu Susie mengirimkan bala bantuan yakni Blanket dan Jimmy. Eddie meminta kepada Jimmy untuk menjaga di ruang rahasia saja. Kemudian bersamaan Dixon mendapatkan telepon dari Bobby Glass dan saat yang bersamaan Eddie meluncurkan serangan kepada mereka. Scene berlanjut, tiba-tiba saat itu scene berubah memperlihatkan Eddie dan Susie yang sudah berada di depan Bobby Glass. Di awal Bobby menjelaskan tentang Serre Ami, yakni kejadian di mana Perang Dunia I, ketika Prancis hampir digempur habis oleh musuh. Dan komandan mengirimkan merpati untuk meminta bantuan kepada markas pusat. Namun ketika di perjalanan merpati tersebut sempat tertembak di dada serta menyebabkan matanya buta. Akan tetapi itu tidak membuatnya berhenti dan terus menuju ke markas pusat. Sehingga pasukan Prancis pada saat itu berhasil dikirimkan bala bantuan. Tidak hanya itu, merpati tersebut diberikan medali keberanian. Maksud dari kisah tersebut langsung Bobby mengatakan bahwa dirinya ingin Eddie dan Susie menjadi Serre Ami-nya. Karena tidak ingin kekacauan seperti tadi pagi, sekilas memperlihatkan scene sebelumnya di saat Eddie akan menyerang Dixon. Namun Dixon saat itu sudah tidak berada dari sana. Usut punya usut, Bobby Glass lah yang menarik mundur mereka. Scene berlanjut, Bobby menjelaskan beberapa masalah yang dihadapi oleh Susie dan Eddie itu hanya ingin menyadarkan mereka agar mengetahui bagaimana seluk-beluk organisasi saat ini. Bobby pun mengungkapkan ingin menjual organisasinya atau dapat disebut perusahaan ganja miliknya. Namun dia pun ingin Eddie dan Susie berada tetap di dalam organisasi. Penjelasan pun berlanjut bahwa Bobby ingin menjual dengan harga yang sangat besar kepada siapapun yang nantinya akan membeli organisasi milik Bobby, minimal dengan harga 150 juta pound. Setelah itu, Eddie dan Susie diberikan beberapa merpati untuk dibawa pulang. Scene berganti, scene memperlihatkan Susie dan Eddie sudah berada di tempat Johnson. Terjadi perdebatan kecil di antara Johnson seperti memperlihatkan kekuatannya kepada mereka yang telah menghambat semua gerakan dari organisasi. Namun Susie langsung menyebutkan bahwa Johnson keterlaluan terhadap adiknya Jack. Saat itu Johnson pun mengungkapkan tidak butuh untuk membeli perusahaan atau organisasi karena dirinya memiliki 13 list nama bangsawan yang lainnya.
Akan tetapi Eddie mengungkapkan bahwa list nama yang diberikan kepada Stephen ialah palsu. Miss Glass, what you seem not to know, I guess. Sebelumnya Sin memperlihatkan bagaimana keluarga Eddie berhasil mengelabui Stephen yang sedang mengkonfirmasi list nama tersebut. Setelah perbincangan tersebut, Eddie menjelaskan bahwa burung yang dia bawa adalah pengantar pesan kesepakatan. Kalau ada yang belum tahu bahwa merpati ini adalah merpati pos yang otomatis ketika diterbangkan akan menuju ke tempat di mana Bobby berada. Scene berlanjut, Eddie dan Susie pun bertemu dengan Mercy dan kemudian bertemu dengan Peter untuk menawarkan organisasi kepada mereka berdua. Seperti yang kita ketahui bahwa Mercy memiliki koneksi dengan orang Eropa, sedangkan Peter memiliki koneksi dengan orang Rusia. Mereka berdua pun diberikan penjelasan mengenai merpati tersebut yang harus dikirimkan dan ditulis jumlah penawarannya di akhir pesan ini. Setelah semuanya usai, Eddie mengatakan bahwa tersisa beberapa merpati lagi dan Susie mengatakan untuk melepaskannya saja karena mereka akan pulang sendiri. Scene berganti, Eddie pun pulang ke rumah dan melihat Freddy sedang berbincang dengan merpati pos sebelumnya. Eddie mengetahui bahwa Freddy ingin menawar atau membeli organisasi. Eddie menjelaskan bahwa ingin keluar dari organisasi dan mengatakan bahwa Freddy tidak ditakdirkan untuk itu. Menariknya di sini Freddy menjelaskan kembali kenangannya ketika berburu rusa. Bahwa ketika kecil, Freddy dan Eddie sering diajak berburu oleh sang ayah. Freddy berhasil menembak rusa namun tidak sampai mati. Sang ayah meminta kepada Freddy untuk menghabisi rusa tersebut. Namun Freddy tidak sanggup melakukannya, dan kala itu Eddie dengan santuinya berhasil menghabisi rusa itu. Pesan tersebut Freddy menjelaskan bahwa Eddie dapat melakukan apapun dan memang ditakdirkan untuk itu. Scene berlanjut, Eddie sedikit termenung dan akhirnya memutuskan untuk ikut dalam penawaran untuk membeli organisasi. Kemudian Eddie berbincang dengan pengatur keuangannya. Eddie berupaya untuk mengumpulkan uang dari bangsawan yang ada dalam listnya dan kesepakatan bisnis dengan mereka. Namun uang pun masih kurang sehingga dengan terpaksa Eddie mencoba mendatangi Collins untuk melobi agar Collins mau menginvestkan sebesar 15 juta pound. Di sisi lain sang ibu malah mendatangi Susie untuk dijadikan prospek agar Susie mau berinvestasi. Scene berganti, Scene memperlihatkan Susie dan Eddie berada di dalam rumah sambil menyiapkan untuk mengirimkan merpati pos. Termasuk beberapa calon pembeli lainnya pun mengirimkan merpati pos dengan membawa pesan besaran tawaran yang mereka ajukan. Di tempat lain, Bobby melihat beberapa merpati yang sudah sampai ke penjaranya. Scene berlanjut, Bobby pun menjelaskan kepada Susie dan Eddie bahwa ada 4 tawaran yang sudah masuk. Lalu scene berpindah, Eddie menjelaskan kepada keluarganya siapa yang memenangkan organisasi dengan tawarannya. Pertama yang menang adalah pihak Johnston. Akan tetapi Eddie dan Susie melihat track record keuangan milik Johnston yang ternyata terdapat beberapa pengalihan pajak, sehingga dirinya ditangkap oleh pihak kepolisian. Kemudian yang kedua ada Mercy. Akan tetapi Mercy mendapatkan tekanan dari atasannya untuk segera memenangkan organisasi tersebut. Eddie memberitahu bahwa Spencer kandidat itu, sehingga Mercy langsung menghabisi Spencer, dan Mercy langsung dihabisi oleh Collins pada saat itu. Scene berlanjut, Bobby menjelaskan bahwa pada awalnya ia tidak ingin menjualnya, namun ingin mengetahui sejauh mana Eddie dan Susie dapat bergerak. Bobby ingin tahu bahwa mereka berdua bersedia bertaruh nyawa dalam bisnis ini. Dan akhirnya yang memenangkan organisasi ini adalah mereka berdua. Akan tetapi Bobby tidak saja pensiun. Bobby mengatakan bahwa Eddie adalah jenderal atau raja yang bisa mengembangkan bisnis ini. Scene dilanjut ketika di dalam hutan, mereka berdua sudah di depan Collins yang diikat. Kemudian Eddie terlihat menembak Collins. Akan tetapi tidak diperlihatkan Collins sudah tertembak atau tidak. Dan akhirnya yang ditunggu, scene terakhir. Scene memperlihatkan Johnston dan Bobby yang duduk bersama sambil memakan makanan mewah di penjara tersebut. Dan ya, akhirnya film pun